Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Perkuliahan malam hari ini kita akan membahas mengenai pre-processing dan algoritma Nazif Adrian ini. Iya, Pak Bro. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang Itu. disampaikan Bapak Bro malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Bapak Bro, saya persilahkan. Ini ada yang gabung lagi nih, Ibu Putri. Pak Yeri sudah gabung dengan kita berapa kali? Halo Pak Yeri. Oh, mungkin lagi jauh dari monitor gitu. Pak Yeri sama itu Pak, baru gabung sama saya pertama kali ini Pak. Oh gitu, oke, Soalnya baik. kita kemarin bareng sih satu event. Oke, kalau Ibu Putri ini kemarin kayaknya gabung nih Mas Aldi ya. Ya, ini yang kedua Pak. Yang kedua. Baik, saya beri pengantar aja dulu supaya ada gambaran. Ya, ada yang sedikit banyak ada tambahan ilmu gitu ya. Saya izin share screen. Saya pakai whiteboard dulu. Jadi Bapak Ibu kuliah kita ini namanya adalah kuliah data mine web mining ya. Kuliah kita namanya web mining. Mining kalau dari kata diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah penambangan atau menambang. Ada kata-kata web mining artinya kita menambang dari web. Apa yang kita tambang, yang kita cari dari web, yang kita cari adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi kalau kita punya website di luar sana yang sangat banyak, ternyata di dalam website yang banyak itu menyimpan sebuah knowledge. Saya singkat aja dengan KL. Saya review sedikit ya supaya teman-teman ada gambaran kuliah kita dari awal kemarin. Jadi dari web itu yang banyak yang tersebar di www itu menyimpan sebuah knowledge atau pengetahuan. Nah, kenapa kita perlu mengambil knowledge dari sebuah web? Karena kebutuhan kita tentang komputer ini di akhir-akhir ini, di zaman-zaman sekarang ini sudah berkembang sangat banyak, sangat tinggi ya. Jadi kalau dulu komputer hanya digunakan untuk memproses data menjadi informasi, diolah oleh komputer, sistem komputer menjadi informasi. Nah, harapannya sekarang adalah bukan lagi data yang dimasukkan, yang diinputkan oleh user atau manusia ke dalam PC itu adalah, atau sistem komputer, itu adalah problem atau masalah. Sehingga sistem komputer nanti bisa memberikan kepada user atau manusia itu solusi. Nah, kebutuhan inilah yang mengharuskan sebuah komputer itu cerdas, sehingga dia bisa memberikan solusi dari problemnya manusia. Bagaimana komputer itu bisa cerdas? Dengan cara memasukkan knowledge ke dalam sistem komputer. Nah, ini fungsinya kenapa kita butuh menggali atau menambang knowledge dari website. Sebenarnya untuk mencari knowledge ini sumbernya banyak Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari generasi awal itu sumber awalnya adalah database. Simbolnya gini biasanya database ya, database. Nah, ini kemudian muncul disiplin ilmu yang namanya data mining. Kemudian bersumber knowledge ini juga bisa bersumber dari seorang expert atau pakar. Ya, sehingga nanti muncul disiplin ilmu yang namanya sistem pakar atau expert system. Kemudian ada yang bersumber dari dokumen, sehingga nanti muncul disiplin ilmu yang namanya text mining. Text mining. Nah, text mining ini dikembangkan menjadi web mining. Nah, bedanya apa? Kalau web itu sumbernya dari website, kalau text
mining itu dari dokumen. Nah, ini awalnya ini generasi awalnya disebut dengan data mining. Ini kemudian berkembang menjadi expert system, kemudian berkembang menjadi text mining dan web mining. Ini kuliah kita Bapak Ibu. Jadi tujuan akhir dari kuliah kita adalah kita akan memining atau menambang knowledge dari website. Ini sudah kita bahas di pertemuan-temuan kemarin, kita review sedikit dulu. Nah, bagaimana konsep orang menambang? Ya, kalau kita lihat orang menambang di Freeport misalkan, maka yang ditambang itu adalah sesuatu yang besar. Ini kalau kita lihat Freeport itu yang ditambang adalah gunung. Jadi harus besar. Baik itu database, baik itu dokumen atau website, maka kita harus mempunyai data yang besar dulu. Nah, biasanya disebut dengan istilah warehouse. Datanya harus besar dulu. Itu konsep orang menambang. Kemudian yang dicari apa? Yang dicari sesuatu yang menarik. Ya, menarik. Kemudian sebelumnya tidak diketahui oleh manusia. Tidak diketahui. Misalkan kita menambang emas, ya. Ini adalah gunungnya di Freeport sana, ini emasnya. Nah, emas inilah yang disebut dengan knowledge, yang memiliki sifat satu menarik, kedua tidak diketahui oleh manusia sebelumnya. Nah, bagaimana orang menambang? Ya, alatnya banyak. Bisa di bulldozer, bisa di bom, bisa dibor, dan seterusnya. Alatnya banyak. Nah, alat itu adalah, kita analogikan di dalam kuliah kita, alatnya itu adalah algoritma. Nah, Bapak Ibu, kalau orang menambang, ya, orang menambang itu tidak serta-merta bisa mengambil emas yang ada di dalam sebuah gunung. Ini nggak bisa. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memisahkan dulu. Dari gunung itu diambil istilahnya biji emas, ya. Biji emas. Yaitu batuan atau tanah yang mengandung emas yang kemudian diolah, ya, diolah di pabriknya, diolah sehingga menghasilkan emas. Nah, konsep ini juga kita adopsi di dalam proses mining, penambangan, baik itu data mining, text mining maupun web mining. Nah, ini adalah webnya. Ini adalah webnya. Gunung ini adalah webnya. Kemudian kita ambil dulu biji besinya, bahan-bahan yang mengandung emasnya yang bisa kita olah. Nah, itu disebut dengan data set. Karena proses kita tidak bisa mengambil knowledge langsung dari database atau dari website atau dari dokumen. Kita harus merubahnya dulu ke dalam bentuk dataset. Nah, ini prosesnya disebut dengan pre-processing. Nah, dari database nanti kita pakai algoritma-algoritma sehingga menemukan apa yang kita sebut dengan knowledge. Nah, ini algoritma apa? Analogikanya Bapak Ibu. Jadi gunung ini adalah webnya atau database-nya, kemudian biji emas ini adalah dataset-nya. Proses merubah dari website ke dataset ini disebut dengan pre-processing. Kemudian dataset ini kita olah dengan algoritma-algoritma sehingga menghasilkan knowledge. Nah, knowledge ini adalah representasi dari emas. Itu pertemuan kita kemarin, beberapa pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita berada di sini Bapak Ibu, berada di pre-processing dulu. Yaitu bagaimana merubah data di web untuk menjadi sebuah dataset. Nah, kalau kita lihat di web itu di dalam web itu ada 3 komponen yang bisa kita mining. Yang kemarin sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu web usage mining. Kemudian web content mining atau sebelumnya struktur, ya, structure mining, dan terakhir adalah web content mining. Web usage mining ini adalah yang kita mining, yang akan nanti kita jadikan sebagai sumber untuk mencari knowledge itu adalah kebiasaannya user.
Ini kebiasaannya user. Kebiasaan user atau aktivitas user terhadap sebuah web. Misalkan dia browsing di sebuah web, scroll atas, scroll bawah, kemudian dia posisi idle, sedang membaca artikel, kemudian klik menu ini, klik menu sana. Nah, ini namanya kebiasaan atau aktivitas user. Nah, ini kita rekam. Nanti kita jadikan sebagai bahan untuk di mining. Kalau structure, ini adalah yang kita mining adalah struktur dari websitenya. Bahwa dia kalau kita lihat di marketplace, nah itu pasti kita lihat sebuah website yang strukturnya pakem. Nah, sebelah sini ada gambar produknya, deskripsinya, kemudian harganya, kemudian reviewnya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu web content mining, yaitu yang kita ambil adalah kontennya, ya, konten dari sebuah website. Nah, konten ini macam-macam, bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa video. Ini adalah konten yang ada dalam sebuah website. Nah, kita hanya akan fokus dulu, yang kita ambil nanti adalah teks. Ya. Jadi kita fokus pada web content mining, lebih khusus lagi pada pada mining sebuah teks. Baik, ini adalah review dari materi yang kemarin. Nah, bagaimana cara kita mengambil konten atau teks dari sebuah website? Kita gunakan teknik namanya scraping. Itu pertemuan pekan kemarin. Jadi dari web, ini kita lakukan proses namanya scraping. Scraping, ini pakai kode program, sehingga nanti kita bisa menghasilkan sebuah kumpulan dokumen. Ya, kita dapatkan sebuah teks. Ini kemarin sudah kita coba menggunakan Python. Jadi di dalam sebuah website, kita scraping, kita hasilkan sebuah teks. Supaya lebih jelas, saya izin sambil saya buka ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu punya gambaran. Nah, contoh aplikasi dari web mining atau text mining, karena itu adalah satu rumpun, itu adalah seperti proses pencarian di Google, Bapak Ibu. Kalau kita lihat pencarian di Google, itu user itu menginputkan sebuah query atau keyword, ya, keyword, sebuah kata di dalam pencariannya Google. Kemudian Google menampilkan website-website atau dokumen-dokumen yang relevan dengan kata kunci itu. Ini kita lihat implementasi dari web mining maupun text mining ya. Contohnya adalah di Google. Sambil menunggu Python saya terbuka. Ya, contohnya di searching-nya Google. Nah, apa yang diinputkan oleh user kalau kita memakai Google, yang diinputkan adalah keyword. Kemudian diproses oleh Google, menghasilkan ranking dokumen. Nah, ini rankingnya. Nah, ini yang kemudian ditampilkan atau diberikan kepada user sebagai solusi. Nah, proses yang terjadi di Google ini adalah proses mining, Bapak Ibu. Nah, algoritmanya apa kita tidak tahu, nggak dibuka oleh Google. Ya, nanti tapi di dalam web mining ini algoritmanya banyak yang bisa kita pakai. Ya, tentu saja tidak sama dengan algoritmanya di Google. Ini adalah prosesnya. Nah, kita masih coba scraping dulu. Bagaimana mengambil konten teks dari web untuk menjadi sebuah dokumen. Coba saya lihat dulu. Sudah nyala belum? Nanti kita akan coba algoritmanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi user memasukkan keyword, kita pakai sebuah algoritma, nanti ada perankingan yang dihasilkan atau diberikan kepada user. Wah, masih lama. Kita contohkan scraping-nya dulu, supaya nanti Bapak Ibu ada gambaran data yang akan kita olah, data yang seperti apa. Saya izin untuk menampilkan share screen seluruh desktop saya.
Bapak Ibu, kita akan demokan dulu cara scraping ya atau mengambil data dari sebuah website. Ini saya pakai kodenya pakai Python. Sebentar, belum nyala. Nah, setelah nanti kita dapatkan dokumennya dari website, nanti coba kita lakukan proses namanya pre-processing. Bagaimana pre-processing itu dilakukan? Biasa kalau pakai Python ini agak lemot ya, karena berat sekali. Yo, saya kemarin menjanjikan ke Mas Saldi lupa untuk memberikan link untuk download editor yang saya pakai ini. Sebentar Bapak Ibu, kita tunggu dulu. Nah, saya tampilkan dulu. Oh, saya hapus dulu. Sebentar, agak lama. Hmm. Nah, ini baru buka. Oke, Bapak Ibu, kita demokan dulu proses scraping ya, bagaimana cara mengambil data dari sebuah website. Nah, ini website yang kita tuju adalah nama websitenya ini http://studentstate.gunadarma.ac.id. Coba kita buka dulu di sini. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Pak, bisa. Bisa nggih? Baik, sebentar. Pak, kalau di Mac OS pakai apa aplikasinya? Eh, saya nggak Pak. Coba nanti saya browsing kan Pak ya. Tapi Python jalan di Mac jalan. Editornya aja yang beda. Baik, nah ini adalah website kita, namanya URL-nya adalah studentset.gunadarma.ac.id. Nah, yang nanti akan kita scrape itu ini Bapak Ibu. Yang akan kita ambil ya, kontennya adalah ini. Open Recruitment Assistant BAP CUG. Nah, ini nanti kita ambil yang ini. Teks ini kita ambil. Kemudian ini juga judulnya kita ambil dan ringkasannya nih ya, atau preview artikelnya yang kita ambil. Nah, ini kita ambil semua nanti. Nah, akan kita simpan menjadi sebuah file teks, file dokumen dalam bentuk teks. Yang nanti kita simpan dalam, kita kasih nama filenya adalah ini, berita.txt ya. Baik, kita jalankan, kita running saja. Nanti akan tersimpan di folder saya yang ini folder kita ini belum ada file namanya berita.txt. Nah, kita jalankan dulu. Kita running. Nah, kalau kita di konsol itu bisa terlihat apa itu sebenarnya hasilnya. Nah, ini adalah konsol atau tampilan di programnya. Ini bisa kita scrap, bisa kita ambil datanya. Ini teksnya. Kita ambil dari atas. Open Recruitment Assistant Babsi UK dan seterusnya. Ini judulnya. Kemudian ini adalah preview dari teksnya. Oh, kita ambil semua ya Bapak Ibu ya. Ternyata kita ambil semua. Ini kita ambil semua artikelnya. Nah, itu nanti akan disimpan di dalam file kita. Nah, ini muncul file baru namanya berita. Nah, ini
Open Recruitment Asisten bab CUG, ini adalah isi teksnya. Ini artikel yang kedua. Ini ada kemudian ini judulnya ya, judul yang kedua, ini isi artikel yang kedua dan seterusnya. Ini namanya proses scraping. Kita mengambil data konten dari sebuah website, kemudian kita simpan secara offline, kita simpan secara lokal di komputer kita. Baik, saya kembali ke papan tulis saya. Nah, kita baru sampai ke tahapan scraping, Bapak Ibu. Ini yang kita pelajari di pertemuan kemarin. Kita review dulu, nggak Bapak? Ini kita baru di scraping nih. Mengambil data dari web, kemudian kita scrap menjadi sebuah teks. Nah, teks ini baru kumpulan saja. Kalau kita lihat tadi di halaman sebelumnya, kita masih di dalam ini Bapak Ibu, kita masih di proses ini, mengumpulkan data dari web. Nah, proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya adalah materi kita hari ini, pre-processing. Merubah jadi dari teks tadi, file berita ini ya, menjadi, nggak kelihatan ya, file berita ini menjadi dataset. Jadi kita baru punya gunungnya saja. Nah, sekarang kita pilah-pilah gunungnya itu, kita ambil tanah atau batuan-batuan yang mengandung biji emas yang di dalam istilah mining kita ya, dalam istilah penambangan knowledge itu disebut dengan data set. Ini kuliah kita hari ini. Jadi bagaimana cara membuat dataset dari sebuah kontennya web. Kita beri nama, prosesnya adalah pre-processing. Baik, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ditanyakan. Bisa diikuti ya, yang barusan gabung supaya ada gambaran kuliah kita seperti apa. Bisa, bisa, Pak. Bisa, ya. Baik, yang penting ada input baru Pak, gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan pre-processing. Kenapa sih kita perlu melakukan yang namanya pre-processing? Karena Bapak Ibu, data yang di sini ini, saya ganti warna aja. Data yang ada di sini itu masih sangat kotor, Bapak Ibu. Banyak noise-nya. Kalau kita bicara tentang data mining, yang sumbernya adalah database, itu sama, datanya masih banyak noise-nya. Kalau kita bicara tentang text mining maupun web mining, yang datanya adalah dokumen, sama, itu banyak noise-nya. Saya berikan contoh, noise di dalam database ya, database. Untuk gender, ada orang nyebutnya laki-laki perempuan, ada orang nyebutnya LP, ada pria wanita. Ini datanya namanya inkonsisten. Nah, itu akhirnya menjadi noise dari sebuah database. Nah, ini makanya kita perlu melakukan pre-processing, karena data seperti itu nggak bisa diolah. Ada orang gajinya 0, ini kan nggak boleh. Ada orang gajinya minus, ya, mungkin usernya salah ngetik operatornya. Nah, ini data seperti ini tidak bisa kita olah Bapak Ibu, karena itu data noise, gangguan. Akan mengganggu proses mining kita. Nah, itulah perlu kita lakukan yang namanya pre-processing. Nah, begitu juga di dalam text mining maupun web mining yang sumbernya adalah dokumen. Ya, tadi kita punya dokumen namanya berita.txt. Nah, ini juga masih banyak noise-nya. Harus kita pre-processing. Bedanya apa kalau kita menggunakan database atau dokumen? Kalau database itu terstruktur Bapak Ibu. Jadi data mining ini jauh lebih mudah daripada web mining maupun text mining. Karena database itu sumbernya adalah data mining itu sumbernya adalah database terstruktur. Dalam database itu ada tabel, isinya baris dan kolom. Bapak Ibu bayangkan dengan teks kita tadi. Bayangkan dengan teks kita tadi ini. Kita punya data seperti ini. Data teks itu adalah data yang tidak terstruktur, Bapak Ibu. Jadi lebih susah pengolahannya. Ini masih mudah karena menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi sengaja tadi saya ambilkan
scrapingnya dari webnya kampus, karena biasanya teksnya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, Bapak-Ibu bisa bayangkan nanti kalau misalkan kita scraping dari website yang artikelnya, ya kontennya, teksnya itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Misalkan pakai lu, gue, nah ini susah sekali nanti cara preprocessingnya. Baik, kita kembali ke papan tulis kita. Oh, biarkan di sini aja wis. Nah, data ini akan kita scraping apa itu? Akan kita pre-processing. Nah, pre-processing itu kalau di dalam text mining itu ada beberapa macam. Nah, saya akan kembali ke modul kita. Ini. Saya skip aja, nanti bisa dibaca. Kita langsung masuk ke proses pre-processing. Nah, yang pertama, pre-processing itu prosesnya adalah case folding. Case folding. Saya tulis di mana ya? Ada yang chat. Ibaratnya seperti hilirisasi apa? Oh, aduh ini Bapak Gibran. Baik. Pre-processing yang pertama adalah case folding. Case folding. Case folding itu artinya adalah, saya bisa nggak mengoret-ngoret di sini Mas Aldi? Bisa kayaknya. Bisa, Pak. Oh, bisa gini ya? Nah, oke, sip. Nih, case folding. Ya, pre-processing itu yang pertama adalah case folding. Artinya apa? Artinya adalah teks kita dirubah ke dalam bentuk huruf kecil. Jadi dirubah ke huruf kecil. Yang ini tadi, yang teks kita tadi, itu dirubah ke huruf kecil semua. Nah, ini prosesnya mudah. Kalau kita pakai kode program, tidak sulit. Nah, berikutnya adalah tokenizing. Tokenizing. Nah, kita baca dulu apa itu tokenizing. Tokenizing. Proses ini adalah memotong setiap kata dalam kalimat atau melakukan parsing dengan menggunakan spasi sebagai delimiternya, sehingga akan menghasilkan token berupa kata. Gambar di bawah ini adalah contoh dari tokenizing. Bapak Ibu bayangkan saja kata yang saya blok ini adalah tadi yang ada di dalam file txt kita, ya. Ini adalah dokumennya. Pak Bro kok gak akeh Pak Bro? Ya ini kan contohnya. Nanti kalau kita pakai artikel yang isinya 3 halaman ya kelamaan. Baik, kita contohkan ini adalah dokumen kita. Nah, ini dokumen kita. Kemudian kita lakukan proses tokenizing. Jadi dipisah, mengatur, dipisah per kata seperti ini. Keamanan, data, dalam, keluaran ini ya, Microsoft, Word, Excel, PowerPoint. Nah, ini dibuat, dipisah per kata. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau kita misalkan punya sebuah artikel itu ada 3.000 kata. Dalam artikel itu maka kita akan menghasilkan 3.000 potongan kata. Ini namanya filtering. Tokenizing. Setelah tokenizing, yaitu proses yang namanya filtering. Filtering digunakan untuk menyaring kata yang didapat dari proses tokenizing. Jadi berurutan Bapak Ibu. Setelah tokenizing, kita masuk ke filtering. Hasilnya ini, nah ini masuk ke proses filtering. Filtering digunakan untuk menyaring kata yang didapat dari proses tokenizing yang dianggap tidak penting atau tidak memiliki makna dalam proses text mining maupun web mining. Jadi begini Bapak Ibu, kata-kata yang kita dapatkan ini, itu kita pilah-pilah. Kata-kata yang tidak memiliki makna itu kita buang. Istilahnya itu stop word.
Nah, stop word itu adalah kata-kata yang tidak memiliki makna. Contoh ya dari stop word itu adalah di, ke, dan, akan, tetapi. Kata-kata sambung itu dalam bahasa Indonesia. Nah, itu adalah tidak memiliki makna, tidak memiliki arti. Sehingga itu kita buang. Kita buang. Adalah, ialah, ketika. Nah, itu adalah stop word. Kata-kata yang tidak memiliki arti. Nah, ini kita buang, Bapak Ibu. Itu namanya proses filtering. Kalau contoh kita di sini, ini mungkin yang akan hilang adalah kata-kata dalam. Nah, ini akan hilang. Kita lihat dulu di bawah. Nah, ini adalah hasil dari tokenizing-nya, mengatur keamanan data dalam Microsoft dan seterusnya. Nah, ini kata-kata dalam ini termasuk dalam stop word. Jadi ini harus kita hapus. Nah, bagaimana secara algoritmanya di pemrograman nanti? Kita harus punya sebuah database kecil ya, yang isinya adalah daftar stop word dalam bahasa Indonesia. Di, akan, tetapi, adalah, ialah, itu kita kumpulkan di sana dulu. Kemudian kita cek satu persatu kata-kata ini. Apakah ini ada dalam stop word? Oh, nggak ada. Lanjut. Apakah ini ada dalam stop word? Tidak ada. Kita lanjut. Apakah ini ada dalam stop word? Tidak ada. Apakah ini ada dalam stop word? Ada. Maka ini dihapus. Itu filtering, Bapak Ibu. Kenapa kita perlu melakukan proses filtering ini? Pertama, karena itu adalah data yang mengganggu, noise tadi, yang harus kita buang. Yang kedua, kata-kata itu adalah kata-kata yang sering muncul. Kata-kata yang sering muncul. Nah, kata-kata yang sering muncul ini akan berpengaruh nanti ketika kita melakukan proses, kalau di Google tadi indexing tadi ya, pencarian artikel tadi. Sehingga harus dibuang. Baik. Semoga bisa diikuti. Nah, kita lanjut dulu. Setelah filtering, nah ini adalah stemming, Bapak Ibu. Stemming. Stemming itu artinya adalah proses mengembalikan kata-kata yang diperoleh dari hasil filtering. Nah, jadi hasil filtering tadi yang sudah kita buang stop word-nya, kata-kata yang tidak penting tadi dan tidak memiliki makna, ke dalam bentuk dasarnya. Jadi membentuk kata dasar. Menghilangkan awalan, prefixnya, imbuhan, sufiksnya, maupun sisipan. Nah, untuk melakukan proses stemming dalam bahasa Indonesia ini, Bapak Ibu, banyak sekali algoritmanya. Yang paling akurasinya paling tinggi, artinya yang nanti menghasilkan kata dasar yang paling banyak. Betulnya itu namanya Nassif Adriani, ada di modul setelahnya. Nah, kita contohkan saja. Mengatur. Nah, ini bentuk dasarnya adalah atur. Namanya proses stemming, Bapak Ibu. Keamanan. Bentuk dasarnya adalah aman. Data tetap, ya, bentuk dasarnya adalah data. Microsoft, bentuk dasarnya adalah Microsoft. Ini proses stemming. Nah, nanti kita akan bahas tersendiri. Nama algoritmanya adalah Nassif Adriani. Tapi ini terlalu teoritis, Bapak Ibu ya. Karena kalau kita belajar mendalami betul algoritma stemming ini, Bapak Ibu harus belajar tentang morfologi bahasa Indonesia. Ya, kita kembali ke kuliah bahasa Indonesia. Imbuhan, akhiran, sisipan, macam-macam lah. Contoh yang susah ini Bapak Ibu ya. Kata-kata menyapu. Bentuk dasarnya apa Bapak Ibu? Bentuk dasarnya apa? Monggo dijawab. Bentuk dasarnya apa? Sapu, Pak. Sapu. Nah, padahal di sini nggak ada huruf S. Ya, nggak ada huruf S. Bagaimana huruf S ini bisa muncul? Ini kalau algoritmanya nggak jitu, nggak bagus, nanti hasilnya nyapu. Yang dihilangkan cuma menya saja, prefixnya aja. Padahal bentuk dasarnya adalah sapu. Mengerjakan. Bentuk dasarnya adalah kerja, tapi nggak ada huruf K di sana. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan belajar proses stemming menggunakan algoritma Nassif Adriani. Nah, saat ini kita
tahu dulu lah bagaimana stemming itu apa. Pak Bro, apakah bisa stemming dalam bahasa Inggris? Bisa. Nanti algoritmanya beda lagi. Bisa disediakan semua. Misalkan kata-kata it, ya, jadi it, ini kan bahasa Inggris, bentuk 2, 3, dan seterusnya. Ini ada algoritmanya juga. Setiap bahasa nanti ada proses stemmingnya. Baik, setelah mendapat proses stemming ini, nah kita mendapatkan kata-kata yang sudah hilang noise-nya, bersih ya ini. Atur, aman, data, Microsoft, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut Bapak Ibu dengan data set. Yang nanti siap kita olah menggunakan algoritma-algoritma di web mining maupun text mining untuk menghasilkan sebuah knowledge. Pak, apakah susah algoritmanya? Tidak susah. Yang susah itu adalah proses stemming, proses pre-processing, Bapak Ibu. Saya kembali ke Bapak tulis saja. Jadi proses pre-processing ini dari web kita scrap jadi teks, kemudian kita pre-processing jadi dataset, kemudian masuk ke algoritma-algoritma sampai ketemu knowledge. Proses ini Bapak Ibu pre-processing ini kalau kita persentase mungkin prosesnya adalah 70% dari semua pekerjaan kita. Algoritma-algoritma ini paling hanya 20%. Yang 1% nanti analisa dari knowledge kita ini akurasinya bagaimana. Di 10%. Jadi proses yang panjang itu adalah pre-processingnya, membentuk teks menjadi data set. Sehingga kalau kita punya data seperti ini, saya contohkan yang ini. Ini artikel yang pertama. Ini Biro Administrasi Perencanaan. Nanti kalau kita tokenizing akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Ini aja. Nah, ini ada proses tokenizing. Kemudian proses filtering. Nah, ini dan ini hilang. Kemudian ini hilang. Ini juga dihilangkan singkatan. Sedang ini hilang. Bisa dulu. Bagi ini hilang. Kena proses filtering. Dari ini juga hilang karena proses filtering. Nah, selanjutnya proses stemming. Biro tetap menjadi biro. Administrasi tetap, perencanaan menjadi rencana. Sistem tetap, informasi tetap, universitas tetap, Gunadarma tetap, membuka menjadi buka. Kesempatan menjadi sempat. Mahasiswa menjadi, nah ini biasanya kalau mahasiswa nanti jadinya siswa ini. Tapi harusnya tetap menjadi mahasiswa. Universitas tetap, Gunadarma tetap, yang hilang ya karena filtering. Tertarik menjadi tarik, untuk hilang, bergabung menjadi gabung, dan seterusnya. Nah, ini namanya proses pre-processing. Dan ini Bapak Ibu kita lakukan pada semua artikel. Semua artikel kita lakukan pre-processing semua. Sehingga setelah nanti semua proses kita lalui sampai stemming, nah inilah yang dinamakan dengan data set. Baru kita nanti akan membahas tentang algoritma-algoritma yang akan kita pakai. Bapak Ibu, silakan pertanyaan dulu. Nah, tadi kita adalah tentang pre-processing ini. Saya stop screen dulu.
Monggo Ini Bapak ada Ibu. yang baru. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan Monggo. tentang pre-processing. Nanti saya akan pekan depan saya akan lihatkan bagaimana cara pre-processing dengan menggunakan Python ya. Yang script tadi sudah, yang tinggal pre-processingnya. Belum sempat di coding tadi Mas Aldi. Oh, gila. Belum sempat di coding. Nanti saya revisi apa saya kasih update di modulnya ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Nah, sudah jelas sepertinya Mas Aldi. Pak, bro, maaf Pak mau Oke, tanya. silakan. Sebenarnya sih apa dari pengalaman saya pribadi Pak, Ya, untuk yang mengenai Freeport tadi kan mengenai tambang tuh, kita kan yang ya. kita ketahui itu dari tambang di Freeport itu kan hanya emas saja ya. Padahal sepengalaman saya waktu jadi Risk Prevention Department di Freeport itu ternyata bukan hanya tambang doang Pak yang emas itu, ternyata ada batu bara, ada mutiara yang terjadi di tambang Freeport itu. Nah, itu kan maksud saya di situ kan kita mengenai tambang. Nah, pertanyaan saya gini, Pak, kalau kita mengenai pemrograman, sekiranya yang kita seleksi itu kan kita mencari emasnya. Nah, dari tambang-tambang yang lain itu buangnya kemana? Kalau maksud saya, pertanyaan saya tuh yang kita hasilin dari pemrograman itu yang sekiranya kita tidak pakai, apakah bisa kita tampilkan lagi gitu, Pak? Baik, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi begini, Pak. Eh, Ketika kita melakukan proses mining, ya, mining di dalam database maupun di dalam website, knowledge-nya itu bentuknya bisa bermacam-macam, Pak. Ya, knowledge-nya, saya ulangi, knowledge-nya bentuknya bisa bermacam-macam. Saya buat baru. Nah, knowledge di dalam ketika kita melakukan proses mining itu bentuknya bisa bermacam-macam. Yes. Knowledge. Ini bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang nanti bentuknya adalah bentuk algoritma, bukan algoritma ya, statement if then. If then, jika ini maka itu. Ada knowledge-nya dalam bentuk cluster, pengelompokan, clustering. Ada yang dalam bentuk pohon keputusan. Nah, ini kalau saya analogikakan di penambangan secara nyata, nah ini emas, ini batu bara, ini nikel gitu. Jadi bentuk knowledge itu bermacam-macam. Nah, di sini ketika kita membuat sebuah komputer yang pengennya cerdas itu, yang kita harus masukkan knowledge itu, nah kita harus lihat dulu, kita pengen membuat kecerdasan yang seperti apa, tujuannya seperti apa, sehingga nanti kita bisa memilih algoritmanya yang akan kita pakai apa, kemudian hasil dari knowledge-nya itu seperti apa. Jadi sama persis analoginya dengan di penambangan, hasilnya bisa bermacam-macam bentuk knowledge-nya. Nah, tapi satu algoritma itu hanya bisa menghasilkan satu buah knowledge saja. Pak, saya ingin menghasilkan knowledge, ini misalkan algoritma A. Nah, nanti knowledge-nya berupa rule if then. Rule if then. Kita pakai algoritma B, bentuknya nanti adalah clustering knowledge-nya. Kita pakai algoritma C, bentuknya adalah pohon keputusan. Ini harus kita pilih-pilih dulu. Ini harus kita pilih-pilih dulu. Algoritmanya seperti apa. Nah, ini nanti akan menyambung ke belakang ke datasetnya. Pak, algoritma itu datasetnya harus seperti ini. Algoritma B datasetnya harus seperti ini. Algoritma C datanya harus seperti ini. Nah, jadi penyiapan dataset juga akan berbeda. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mendesain, sebelum kita melakukan proses mining, itu kita harus tentukan dulu tujuannya. Kecerdasan seperti apa yang akan kita buat. Contoh gini, saya berikan analogi yang mudah saja.
Saya cerita saja, cerita. Di Perancis dulu itu pernah ada riset, Pak. Pernah ada riset. Jadi ada bank-bank di Perancis itu sering sekali menghadapi kredit macet, Pak. Sering menghadapi kredit macet. Orang utang di bank nggak bayar. Utang di bank nggak bayar. Dan itu banyak. Nah, mereka pengen mendeteksi sebenarnya. Pengen mendeteksi. Kalau ada orang datang, kita harus bisa mendeteksi lebih awal. Orang ini nanti kreditnya macet atau enggak. Berbagai macam cara, instrumen sudah dipakai, nyerah, hasilnya nggak bagus, akhirnya didatangkanlah orang-orang informatika yang ngerti tentang mining ini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah mengelompokkan nasabah yang mau utang ini termasuk nasabah yang kreditnya macet atau nanti akan lancar. Mulailah mereka bekerja. Mereka membangun database dulu. Saya minta data yang Anda miliki sebanyak mungkin dari orang yang kreditnya macet sama orang yang kreditnya lancar. Oke, ketemu datanya. Kemudian di pre-processing menjadi sebuah dataset. Ya, menjadi sebuah dataset. Kemudian kita pakai algoritma. Algoritmanya misalkan Prism. Algoritma Prism itu nanti menghasilkan rule if then. Nah, rule-nya itu, nulisnya itu berupa rule if then itu mengatakan jika orang mobilnya warnanya merah, then maka kreditnya macet. Loh, kok aneh, Pak? Ya, kita kembali ke dalam nulis tadi. Sifatnya apa? Pertama menarik, kedua tidak pernah diketahui oleh manusia. Pak, kerjanya apa, Pak? Kerjanya serabutan, Pak. Oh, mesti kreditnya macet. Pak, penghasilannya berapa, Pak? Di bawah 3 juta, Pak. Mesti kreditnya macet. Kenapa? Itu adalah pengetahuan yang sudah diketahui oleh manusia. Nah, nulis tidak seperti itu. Nulis itu harus tidak diketahui oleh manusia sebelumnya. Baik, menggunakan algoritma Prism ketemu knowledge, serunya orang mobilnya merah, warnanya merah, dan kreditnya macet. Nah, dipakai ini oleh bank di sana. Ada orang datang, mau pinjam uang Pak 1 miliar, diisi dulu formnya, rumahnya di mana, penghasilannya berapa, dan seterusnya. Sama ada pertanyaan di situ, mobilnya warnanya apa? Mobilnya warnanya merah. Maka langsung diputusi, dikelompokkan, Anda termasuk orang yang kreditnya nanti macet. Nah, seperti itu. Ini manfaat dari proses mining. Bagaimana akurasinya? Benar, akurasinya sangat tinggi. Orang yang mobilnya merah itu kreditnya macet. Hubungannya apa, Pak? Ya nggak tahu. Itulah yang knowledge yang muncul dari proses mining. Nggak tahu kita. Seperti itu. Contoh lagi. Ini contohnya mungkin agak kurang pas ya. Perusahaan retail kayak Indomaret, Hypermart itu pengen membuat sebuah bundel. Apa itu? Bundel jualan ya. Misalkan kalau kita lihat biasanya roti sama susu itu satu paket harganya 10.000. Nah, itu kan sesuatu yang sudah diketahui oleh manusia. Nah, para ahli mining di bidang informatika ini coba menggali di US sana, di Amerika sana. Ternyata muncul sebuah knowledge, keluar sebuah knowledge. Kalau mau membuat sebuah bundel penjualan barang yang nanti akan laku keras terjual itu adalah Pampers sama bir minuman keras itu, Pak. Pampers yang bayi itu, Pak. Sama bir. Kalau kita lihat nggak menarik ya, menarik, tapi nggak diketahui oleh manusia sebelumnya. Mosok saya gitu. Kita coba. Ya di US sana dibuat sebuah promo besar-besaran, beli satu dapat satu, beli Pampers satu gratisnya bir satu. Ternyata laris, Pak. Nah, itu knowledge ya, itu knowledge. Kita pengen nulis seperti apa? Nah, nanti kita bisa menentukan algoritma yang kita pakai apa. Saya pengen menghasilkan emas, maka caranya seperti ini. Saya pengen menghasilkan nikel, caranya harus seperti ini. Kalau saya pengen menghasilkan emas, caranya seperti ini, bahannya harus seperti ini. Nah, dan seterusnya. Jadi sama persis, Pak, konsep mining karena di informatika, mining itu memang diadopsi betul dari proses mining di tambang-tambang itu. Sama persis langkahnya. Ya, objeknya aja yang beda.
Mungkin gitu jawaban saya, Pak. Oke Pak, makasih Pak. Bisa dipahami ya? Bisa Ini bisa. menarik soalnya kuliah ini, Pak. Ya, saya juga bingung Pak. Perasaan waktu pengalaman saya jadi list represent departemen itu kan maksudnya security ya. Saya ngeliat kok nih tambang banyak batu, kok bisa kepisah gitu antara batu bara, antara emas, antara ini. Ternyata dia ada proses pemrograman yang dibalik itu Pak. Ya, Ada preprocessingnya sistemnya. berarti itu. Ada sistemnya yang memisahkan dia itu emas antara emas dan batu bara. Padahal kita kan di saat nambang itu belum tahu mana yang emas, mana yang batu bara, mana yang nikel gitu kan. Taunya Ya, pas giliran proses produksinya udah terpisah tersendiri, Pak. ya. Ya, memang gitu, Pak. Jadi memang kita adopsi dari sana proses mining. Dan kalau kita belajar ini mengasihkan sebenarnya. Karena knowledge yang dihasilkan itu tidak untuk user, Pak. Kalau kita bicara perusahaan itu nanti di level manager untuk mengambil keputusan. Cuma memang ya agak berat di codingnya nanti sama by processingnya itu. Monggo Oke, Pak. silakan Bapak Ibu jika ada Makasih pertanyaan Pak lagi. Broto. Oke, sama-sama Bapak. Nah, minggu depan Bapak Ibu saya coba coding dulu untuk proses pre-processing tadi ya, tokenizing, filtering, dan stemming itu menggunakan Python. Saya tadi belum sempat eh, ngutik-ngutik ininya, Pythonnya. Jadi coba saya demokan bagaimana cara programnya. Kemudian minggu depannya lagi kita masuk ke algoritmanya. Algoritmanya. Kita akan studi kasus kita itu kita pengen mencontoh seperti Google gitu Pak Ibu. Ya, kita pengen mencontoh dari Google. Nanti studi kasus kita gambarannya adalah seperti ini. Nah, kita punya dokumen banyak, artikel Bapak Ibu ya, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, sampai dokumen yang ke N. Nah, ini ada user kita di sini menginputkan sebuah query atau keyword. Query. Ya, satu kata itu misalkan. Satu kata. Nah, nanti dari 5 dokumen ini, dokumen manakah yang paling relevan dengan query kita? Nanti hasilnya perankingan. Misalkan ranking 1 adalah dokumen kedua, ini ranking kedua, ranking ketiga, ranking keempat, ranking kelima. Ini nanti seperti ini, studi kasus kita. Ini keyword kita. Nah, tentunya nanti semua dokumen kita pre-processing dulu, keyword juga kita pre-processing, kita gunakan algoritma di sini untuk menentukan dokumen mana yang lebih atau paling relevan dengan keywordnya atau query dari user. Ini studi kasus kita. Algoritmanya nanti pakai yang gampang dulu namanya TF IDF. Oh, yang simpel-simpel aja. Oh iya Pak, nanti simpel-simpel aja. Contohnya saya kasih Excel-nya, jadi tinggal merubah datanya saja selesai. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan sudah saya buatkan modulnya lengkap. Nanti Mas Saldi bisa minta tolong diupload aja semua di Google Classroom-nya supaya bisa diakses semua. Ini tadi Pak ya ditanya Pak, kalau di Mac OS pakai apa aplikasinya Pak? Ya itu saya belum tahu ini. Nggak pernah pakai OS apa Mac ya. Mac. Tapi jalan Python tuh jalan di semua OS jalan. Ya mungkin beda editornya saja. Di Di, Windows pun editornya banyak, macam-macam. katanya Pak Denny yang simpel-simpel aja ya Pak. Ya nanti algoritmanya kita pakai yang simple sekali Pak, namanya TF-IDF. Saya kasih Excel-nya juga nanti cara ngitungnya bagaimana. Sehingga nanti kalau ada soal gitu, masukkan ke Excel-nya selesai. Jadi saya kasih Excel-nya, kita belajar algoritmanya itu manual dulu, hitung-hitungan manual, dibantu Excel gitu, sehingga ketemu hasil akhirnya. Setelah ketemu hasil akhirnya, kita gunakan program.
untuk membandingkan apakah program kita ini sudah sesuai dengan perhitungan manual kita yang pakai Excel tadi. Oke, sudah selesai sama berarti program kita betul Bapak Ibu. Baru nanti program kita tes dengan data yang besar. Ya, dokumennya 100, satu dokumen 1000 kata. Nah, nanti kalau contohnya ya enggak, ya dokumennya 5 aja, satu kalimat isinya. Ya, bayangkan kalau satu artikel 1000 kata kita tokenizing, kita filtering, wah, nggak selesai-selesai nanti. Algoritmanya kita cari yang mudah. Silakan Bapak Ibu yang ditanyakan, didiskusikan Mas Ardi, nggak apa-apa kalau mau tanya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ibu Puput atau Ibu Setia mungkin? Ya ada kayaknya Mas. Nggak ada sepertinya Pak. Sudah jelas. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Monggo Mas Aldi. Ini Pak Denny, pengalaman saya hanya praktek di lapangan. Ternyata ada sistem di balik penambangan Freeport. Ini ketemu orang penambang betulan. Kalau kita penambang program yang kita tambang datanya teks, datanya database, ini nambang betulan ini Pak Denny. Penambang asli nih Pak. Ya, penambang asli. Konsepnya sama Pak. Ya kebenaran sih waktu itu di bagian keamanannya sih Pak. Ya tapi kan bisa mengetahui Pak ya alur nambang itu loh. Iya, waktu itu sih sempat ada kepikiran gitu Pak, kok ini bisa misah ini yang namanya batu kok bisa tahu ini bakalan ada kandungan emas, ini ada yang batu bara, ini yang nikel. Nah di situ ada rasa penasaran ini gimana caranya, nggak taunya di balik produksi itu ada sensor yang menggerakkan dia untuk memisahkan. Jadi semua difilter, bahkan kitanya semua karyawan aja ada debu-debu yang mengandung emas aja difilter Pak. Hmm. Iya, pakai sensor itu berarti, Pak. Iya, dia ada sensor garetnya kan. Jadi setiap walaupun debu itu yang mengandung emas kita lewat bisa bunyi, Pak. Hmm. Debu, debu aja bisa kebaca ya. Iya, bisa kebaca. Jangan debu airnya aja bisa Mas Ical. Berarti berapa 0, berapa gram itu Pak ya? Itu kalau debu mah paling 0,0 berapa gitu. Cuman kalau dikumpulin satu baju ya bisa 1 gram. Boleh saya pinjam alatnya Pak? Saya pas Gitu, Pak ya. penjelasan Pak Bro itu kok jadi ingat pengalaman saya dulu. Cuman kalau pengalaman saya dulu kan hanya mengamankan, tapi tidak tahu sistem yang dipakai itu untuk pemisahan filter antara emas, batu bara, dan nikelnya. Ternyata oh begini programnya. Iya, memang kalau di mining itu ada juga, tadi kan saya sampaikan Pak, ada yang dalam bentuk, yang kita main itu bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk gambar. Gambar itu image. Ya, gambar itu image, ya foto dan seterusnya. Ya nggak tahu kalau di sana itu pakai apa ya. Kalau komputer nanti jurusannya di sistem komputer itu yang lebih lebih tahu. Tapi tetap kalaupun semua sensor-sensor yang dipakai di sana di dalamnya pasti ada kecerdasan buatannya. Iya Nah, betul Pak. sensornya dipakai apa itu yang kita nggak tahu. Tapi pasti ada programnya, pasti ada untuk knowledge yang dipasang untuk menghasilkan kecerdasan buatan itu. Apakah pakai warna? Kalau ketemu warnanya kuning itu dianggap emas, nanti pakai image. Nah, tapi di dalamnya pasti ada itu, Pak. Pasti ada AI-nya, artificial intelligence-nya ada. Iya iya. Oke Pak Bro, Oke, makasih Pak. terima kasih, Pak. Sama-sama. Cukup, Mas Aldi? Oke, Bapak Ibu sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelum perkuliahan diakhiri ya Pak Bro ya? Ya, kita lanjut minggu depan. Saya akan coba demokan proses pre-processing-nya pakai Python ya. Sampai nanti lanjut ke algoritmanya. Ya, nanti link Pythonnya dikirim Pak ya? Ya, diingatkan Mas ya, lali ya.
Oke, Pak. Tapi dulu kalau nggak salah pernah install Python ya Pak Denny ya? Pernah Pak, waktu materinya Pak Nurholis. Iya, Oh pernah ya. Pak. Nah, dia installnya Jengho Pak. Oh iya iya iya. Ya ada kok Pak di sini juga. Jadi editornya macam-macam. Ada pakai Jupyter, ada pakai Spider, Tapi itu sebenarnya ini Pak Bro. R Studio nih Pak ya. Iya betul Visual Code. Ya, ya. Oh pakai Visual Code, Visual Code ya. Itu maaf Pak Bro mau nanya. Itu sebenarnya kalau waktu pas kemarin itu kan materinya Pak Nurholis itu pakai Django Pak. Mungkin karena pengaruh libur tahun baru lama ya. Pas saya aktifin lagi di materi pertemuan ketiga kalau nggak salah ya, yang untuk install request itu ya Pak. Libnya itu ya, Iya, install yang library. install, iya yang kalau nggak salah request sub 4 kalau nggak salah tuh. Tapi kok error Pak ya? Apa udah lama nggak diaktifin gitu jenggonya pengaruh nggak sih Pak? Oh enggak Pak, harusnya enggak. Jadi itu saya coba bukakan dulu. Saya sempat eh, minta ini juga tuh, minta bantuan ke Pak Ardi. Saya coba error lagi. Kenapa ini ya? Jadi kalau di sini biasanya Pak, di konsolnya ini, aduh ketutupan. Nah di konsolnya ini kalau kita mau nginstal library-nya di sini, sebentar saya buka sebentar. Nah ini. Nah ini misalkan kita install pip install request beautiful shop 4. Nah kita ketikkan aja di sini. Nah ini biasanya harus connect internet Pak, Iya. karena download nih prosesnya. Jadi untuk menjalankan program ini, scraping ini, kita perlu library ini. Nanti kita install dulu. Pakai pip, install, request, ini prosesnya download. Nanti kalau misalkan sudah terinstall ada notifnya kalau sudah terinstall. Atau ada update. Nah ini sudah, nah, ini sudah sukses. Ini already sudah pernah diinstal. Nanti kalau error juga muncul errornya, mungkin error ketika download dan seterusnya. Ini prosesnya Yang di selesai. modul Pak Bro itu ya Pak. Ya, ini jadi program kita ini butuh library ini, Pak. Ini kita install dulu. Tadi terlewat ya. Jadi kalau kita pakai Python tuh enak, Pak. Kodenya sedikit sekali sudah jalan. Karena disediakan semua library-nya. Oke, siap. Makasih Pak Bro. Oke, silakan Bapak. Aman Pak Denny. Aman Pak, aman. Soalnya semalam juga nyoba meraktekin juga. Cuman pas ini nih belum dicoba lagi nih Pak. Ibu Puput, Ibu Sitiah, tidak ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada Pak. Mungkin sudah bisa diakhiri Pak ya. Ya, silakan Mas Aldi. Eh, Baik, kita ketemu minggu depan, insya Allah ya. insya Allah. Berarti minggu depan ini tetap hari Senin nih Pak ya. Senin aja wis nggak apa-apa. Saya kira Tetap. tadi semuanya, tak kira semuanya apa itu bimbingan. Enggak Pak. Baik. Hmm, Pak Denny sudah cukup ya untuk malam hari ini. Siap Pak, sudah Pak.
Sebelumnya maaf ya Pak Bro, baru ikut gabung. Ya, tidak apa-apa Pak Denis. Semoga minggu depan dan selanjutnya bisa ikut terus Pak, karena ini akan berkesinambungan ya Pak Bro ya. Ya, betul Mas. Nanti nyambung terus nih sampai Ya, pertemuan ketujuh. semangat Pak Denny, Bu Putri dan Bu Setia. Ya, makasih Baik, Mas Ical. sama-sama. Terima kasih Bapak Bro, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan kelima Senin berikutnya seperti biasa jam 18.30. Selamat malam Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh iya, wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Mas Ical, Pak Bro. Sama-sama Pak Denny.